Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Ya, yang saya tahu pagi hari ini saya berhadapan dengan orang-orang yang luar biasa. Orang yang hari-hari ini terus merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Nah, pagi hari ini sebelumnya saya mengucapkan selamat tahun baru Imlek buat Bapak Ibu yang merayakan. Sekali lagi saya percaya kita semakin hari masuk dalam masa-masa perkenanan Tuhan, masuk masa supranatural, dan yang ilahi itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Amin. Baik, pagi hari ini saya nggak akan panjang menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan, dan yang saya mau sampaikan adalah hal yang mendasar dalam kekristenan kita. Saya akan menyampaikan hal dengan sangat sederhana, dan saya berdoa setiap kita menangkap. Mari kita buka dalam Ulangan 7 ayat yang 9. Ulangan 7 ayat yang 9. Saya akan bacakan buat teman-teman semua. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya, dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Tema pagi hari ini saya akan sampaikan adalah tentang kesetiaan. Kita cukup tahu esensi dari setia itu apa. Kita semua ngerti. Tapi sebenarnya kalau kita mau gali lebih mendalam lagi, perlu 3 dasar, 3 pilar dalam membangun kesetiaan. Kita hari ini bisa berkata setia dengan pasangan kita, tapi sesungguhnya di hati kita bisa berbeda. Kita hari ini terlihat setia beribadah, tapi sesungguhnya yang menentukan adalah yang di hati. Kita bisa berkata setia, tapi di dalamnya penuh dengan pemberontakan. Di dalamnya penuh dengan kemarahan. Di dalamnya tidak ada lagi ketulusan. Nah, pagi hari ini 3 poin yang saya ingin sampaikan buat kita semua untuk hari-hari ini menangkap kesetiaan yang Bapak, Ibu, Saudara dan saya bangun. Kita harus paham betul. Kita harus mengerti dasarnya itu apa. Ya. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang 24 dikatakan, Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Di awal kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang setia. Amin. Bahkan sekalipun saudara dan saya tidak setia, Dia tetap Allah yang setia. Kesetiaan Allah tidak bisa diganggu-gugat oleh apapun. Ya. Hari ini saudara mau nakal, mau bandel, mau memberontak seperti apa, Dia tetap Allah yang setia. Ya. Tuhan tidak bisa menghindar dengan sifatnya, yaitu yang dikatakan Dia Allah yang setia. Gak bisa. Nah, oleh sebab itu hari ini kita mari belajar kesetiaan yang kita bangun dalam kita mengikut Yesus. Kita mau lihat setia yang seperti apa yang kita miliki hari-hari ini. Kita bisa di depan banyak orang berkata, orang akan melihat nilai kita, wih, si A ini setia ya anaknya. Di fisik orang akan bisa berkata, oh ya dia setia. Tapi yang di dalam kita gak akan pernah tahu. Nah, oleh sebab itu hari ini hal yang mendasar ini yang harus kita perkuat. Ada 3 hal. Yang pertama yang saya sampaikan adalah, pilar yang pertama adalah taat. Matius 24 ayat 13. Matius 24 ayat ke-13 katakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Teman-teman, Bapak, Ibu, Saudara, kita tahu kisah tentang Nuh. Ya, ketika Tuhan perintahkan membuat sebuah bahtera. Ketika Tuhan perintahkan untuk membuat bahtera dengan sangat detail, Nuh kerjakan. Dengan segala resiko, banyak orang akan mencemooh. Dengan segala konsekuensi, orang akan berkata, ini orang sudah gila. Dengan segala konsekuensi akan diolok-olok, akan dibully, akan direndahkan, mungkin juga akan dijauhi. Tapi Nuh tetap taat. Dia setia sama Allah. Dia kerjakan apa yang menjadi perintahnya Tuhan.
dan sangat detail dia kerjakan. Dia membangun bahtera dengan segala ukurannya, bahkan kayunya dia kerjakan dengan setia dan penuh ketaatan. Saudara, saya berdoa siang hari ini kita semua mari belajar untuk menjadi orang-orang yang taat. Saudara, kita tahu ya, pemerintah ini teman-teman semua pasti bisa naik motor, mobil ya. Kita tahu pemerintah menerapkan sebuah peraturan. Lampu merah artinya berhenti. Lampu kuning artinya berhati-hati, bersiap untuk berhenti. Lampu hijau artinya, tapi pada faktanya ketika saudara mengendarai kendaraan, pada faktanya ketika lampu kuning, yang saudara lakukan adalah gas atau rem. Gas atau rem? Ayo, yang senyum-senyum pasti gas. Saya jujur, saya kadang-kadang saya gas kok. Kita tahu, pengetahuan kita yang berkata itu harusnya berhenti. Berhati-hati karena kita akan berhenti. Saudara, hari ini saya mau kasih tahu, seringkali kekristenan kita dirongrong oleh hal-hal yang sederhana, dan seringkali kita anggap itu remeh. Wah, gak ada yang lihat kok, kan sepi kak. Kalau nunggu lampu merah 120 detik saya di situ lama. Ya, beberapa traffic light itu sampai ada detiknya ya, ada 120. Dan ketika kalau kita kena 120 itu rasanya sangat lama. Saudara, seringkali pengetahuan kita tidak cukup dapat mengubah tindakan kita. Saudara, ketika kita berkata Tuhan, aku mau setia dengan Tuhan, saya mau kasih tahu, segala konsekuensi aturan yang Tuhan buat itu harus dikerjakan. Amin. Amin. Ketika kita teman-teman ada di sebuah tempat, ya, ada di sebuah tempat, ada peraturan, ada tata tertib, bagian kita kerjakan itu. Yang kedua, yang ingin saya sampaikan, pilar yang kedua dalam membangun kesetiaan adalah ketekunan. Dalam bahasa yang lain, ketekunan itu berarti dia konstan, stabil, tidak ditambahin, tidak dikurangi. Dalam Ibrani 10 ayat 36 dikatakan, Ibrani 10 ayat yang ke-36 dikatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Saudara perhatikan, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Kita ini butuh ketekunan teman-teman. Ya, seringkali ketekunan ini dalam kehidupan kita hanya berdurasi mungkin 1 minggu atau hitungan hari, udah balik lagi. Ya, sejujurnya ada banyak dari kita bukanlah orang-orang yang tekun dalam membaca firman. Saudara, ketekunan yang kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari, membaca firman, melakukan hal yang baik, ya, saudara sedang melakukan kehendak Tuhan. Beberapa tahun yang lalu, kalau teman-teman masih ingat, kita pernah menggemakan lakukan 3 kebaikan. Dulu pernah ya, 3 kebaikan dalam 1 hari. Hari ini sudah kita kerjakan. Saudara, ketekunan itu menghasilkan apa sih? Menghasilkan keberhasilan. Waktu ketika saya kenal dengan seseorang yang cukup dekat dengan keluarga saya, ya, hari itu beliau ditugaskan memegang sebuah perusahaan, dan sebuah perusahaan ini sudah diambang tutup, ya. Banyak orang udah angkat tangan dengan perusahaan itu, dan ya mungkin tinggal hitungan bulan perusahaan itu akan tutup. Nah, teman saya ini dipindah tugaskan di tempat itu.
Teman saya ini anak Tuhan. Dia sering baca firman, dia punya waktu-waktu dengan Tuhan yang cukup banyak dan hidupnya jadi berkat. Suatu ketika dia masuk ke sebuah perusahaan itu dan melihat sekelilingnya, perusahaannya secara faktual yang terlihat perusahaannya sudah keadaannya sangat buruk. Secara fisik bangunannya juga tidak teratur dan lain sebagainya. Hari pertama dia masuk, dia mulai pelajari. Dia pelajari perusahaan itu. Bagaimana dengan teman-teman di kantornya seperti apa, dengan stafnya, pegawai dan lainnya. Dia pelajari semua. Sampai pada suatu ketika dia putuskan, dia datang paling pagi dan dia berdiri di depan pintu masuk. Dan dia salami satu persatu orang yang datang masuk. Dan dengan mengucapkan selamat pagi, apa kabar? Setiap hari. Ya, di hari pertama banyak orang cuek. Ya, tidak. Ya, dicuekin. Tapi dia gak peduli. Dia tiap hari berdiri di situ. Dia ucapkan salam, selamat pagi, apa kabar, dan lain sebagainya. Sampai pada akhirnya sedikit mulai berubah. Dia panggil anak buahnya beberapa, berdiri di depan pintu yang sama dengan dia. Dan dia ucapkan salam. Dan dia kerjakan dengan segala ketekunan. 1 bulan, 2 bulan, mulai ada perubahan. Ya. Tadinya seluruh karyawan makannya kalau jam makan siang jam 12 itu makannya bebas kemana aja. Hari itu dia membuat sebuah peraturan, kita makan di tempat yang sama. Dia sediakan tempat dan semua karyawan makan di situ bersama direksi, manajer dan semuanya makan bersama di situ. Dia ubah. Dan dia mulai yang pertama adalah dengan memanusiakan orang. Memberikan sapaan, memberikan senyuman. Dan itu perlahan-lahan mengubah suasana atmosfer di kantor itu. Yang tadinya acuh, yang tadinya cuek dengan yang lain, hari itu mulai dibuat sebuah tulisan, senyum, sapa, salam. Semuanya diubah dengan suasana kantor yang penuh dengan kesejukan, dengan rasa kekeluargaan, mulai diubah, mulai terubah perlahan-lahan. Dan hari ini perusahaan ini menerima kurang lebih 7 penghargaan. Menjadi perusahaan yang jadi contoh buat perusahaan-perusahaan yang lain. Dimulai dari apa? Ketekunan. Dimulai dari ketekunan. Dengan senyuman, dengan berjabat tangan. Gak peduli orang mau ngomong apa tentang dia. Itu ngapain pimpinan perusahaan tiap pagi di depan pintu, gak peduli, gak penting buat dia. Tapi dia belajar ketika dia selesai mengerjakan apa yang Tuhan mau. Dia lakukan dengan ketekunan. Saya berdoa pagi hari ini teman-teman semua, mari cek hidup kita. Kesetiaan yang kita bangun jangan sampai didapati sebuah kesetiaan yang palsu. Hanya sebatas sebuah casing. Wah, casingnya setia, tapi di dalamnya tidak ada pondasi yang kuat. Saudara, beberapa hari yang lalu saya baru pulang pelayanan di Jawa Timur, di Surabaya tepatnya. Kita berkeliling ke beberapa tempat, ke penjara-penjara dan juga ke tempat BLK, Balai Pelatihan Kerja. Ada yang menarik yang Tuhan sedang ingatkan kepada saya. Ketika saya melayani di BLK, di beberapa penjara di Jawa Timur, Tuhan semacam ingatkan, bukankah 10 tahun yang lalu engkau pernah berada di sini memberkati orang-orang seperti ini? Bukankah engkau pernah membagikan kasih buat mereka yang terhilang? Bukankah engkau di tempat ini pernah peluk anak-anak jalanan yang mereka hampir terhilang hidupnya? Beberapa waktu lalu saya ke sana
saya mencoba menelpon beberapa tempat. Pak, izin saya mau mengisi di tempat Bapak. Boleh nggak? Begitu dia tahu nama saya, oh ini Pak Abe ya. Pak, masuk Kak, kapan aja. Bahkan sampai pada akhirnya dikasih jadwal 1 tahun penuh. Dan saya lihat Tuhan bukakan semua. Di tempat balai latihan kerja juga sama. Pak Abe kapan lagi ke sini? Pintu ini selalu terbuka buat Bapak untuk memberikan motivasi buat mereka. Mereka yang akan berangkat kerja, mereka akan pergi ke negeri orang, biar mereka dikuatkan. Saudara, ketika kita mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita, dan kita kerjakan dengan penuh ketaatan, dibutuhkan ketekunan. Amin saudara. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Saudara, kebaikan yang kita pernah berikan buat orang lain tidak pernah ada yang sia-sia. Perhatian yang saudara pernah berikan buat orang lain tidak akan ada yang pernah sia-sia. Amin Bapak Ibu. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, pilar yang ketiga adalah dibutuhkan yang namanya ketulusan. Ketulusan. Yang pertama tadi apa? Ketaatan. Kedua, kita butuh yang namanya ketekunan. Yang ketiga, kita butuh ketulusan. Seringkali yang kita kerjakan buat orang lain, seringkali kita berpikir, nanti saya dapatnya apa? Kalau saya kerjakan ini, Tuhan nanti berkati saya apa? Dan kita seringkali terjebak pada hal itu. Tuhan, saya mau menabur sekian. Tapi tolong Tuhan, saya percaya saya akan mendapatkan lebih dari itu. Saudara, kelihatannya baik, tapi sesungguhnya ketulusan itu tidak didapat di dalam hidup kita. Ketika kita menabur buat orang lain, selanjutnya urusan Tuhan. Amin. Selanjutnya terserah Tuhan. Mau Tuhan memberkati kita atau enggak, itu bagiannya Tuhan. Itu wilayahnya Tuhan. Pokoknya apa? Bagian kita adalah kerjakan apa yang Tuhan perintahkan dengan hati yang tulus. Dengan hati yang tulus. Ya, di dalam 2 Korintus 1 ayat yang 12, 2 Korintus 1 ayat ke-12, inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kepada kesaksian kepada kami, bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah. Bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Tahun 1962 adalah sebuah kisah nyata Bapak Ibu. Di Australia ada seorang pria tua, kakek tua bernama Don Ridge ya. Don Ridge ini adalah seorang kakek yang tinggal di pinggiran tebing jurang yang bernama Gap. Tebing ini dikenal dengan nama Gap. Tebing ini dikenal juga tempat di mana banyak orang melakukan bunuh diri. Ya. Pria tua ini bernama Don Ridge ini akhirnya mendedikasikan tinggal di situ, di dekat situ untuk sebuah tujuan. Dia ingin menyelamatkan orang yang hendak bunuh diri. Dan suatu ketika dia melihat ada seorang pemuda yang hendak melompat. Dia berlari dan mendekat kepada pria itu dan berkata, "Apa yang hendak kau lakukan? Di sini sangat dingin. Ayo kita ke rumah. Ada teh hangat, ada roti, kita akan makan bersama." Ketika pria yang hendak melompat itu mendengar dan merasakan kehangatan kasih seorang Don Ridge, pria tua, dan akhirnya dia memutuskan untuk tidak jadi melompat. Dan dia ikut ke rumah kecil. Di rumah itu dia menceritakan apa yang dirasakan.
Dan pria tua ini yang bernama Don Rich hanya memberikan secangkir teh hangat. Saudara tahu, kisah pria tua ini yang bernama Don Rich telah menggagalkan percobaan bunuh diri sebanyak 160 orang. Hanya dengan secangkir teh, hanya dengan sapaan yang berkata, "Apa yang harus aku perbuat dengan hidupmu? Ceritakan kepadaku." Saudara, hal yang seolah-olah ini sepele, hanya secangkir teh, ya, dengan sebuah pelukan yang hangat, tetapi dapat menggagalkan percobaan bunuh diri sebanyak 160. Don Rich meninggal tahun 2012 dan dia mendapatkan penghargaan dari Australia. Dia dijuluki sebagai malaikat pelindung gap, tebing gap. Saudara, ketulusan yang Don Rich kerjakan tidak butuh lampu sorot, tidak butuh dilihat banyak orang. Dia kerjakan dengan tulus. Bahkan tidak sedikit. Ketika dia harus mengalami kesakitan, pria ini mengalami kanker, saudara. Ketika malam hari pernah sebuah kejadian, itu hujan sangat lebat dan kondisi dia sedang sangat lemah. Dan dia melihat ada seorang akan melompat dalam keadaan sangat lemah. Dia paksa dirinya di tengah hujan dan berkata, "Di rumahku ada teh hangat. Mari ke rumah." Ketulusan demi ketulusan yang dia kerjakan itu dirasakan oleh banyak orang. Dan oleh sebab itulah dia tetap setia di tempat itu. Bahkan anak-anaknya berkata, "Pindah." Anaknya suruh bapak nih, "Pindah aja, jangan di situ. Engkau di situ sendirian di tebing. Di dekat tebing tinggal sendiri dengan rumah sangat kecil." Tapi pria ini, Don Rich, berkata, "Justru di tempat ini hidup saya benar-benar berarti buat banyak orang." Saudara, saya berdoa setiap kita hari-hari ini mengerti kesetiaan yang ada dalam hidup kita. Ketika kita mengikut Yesus, biarkan ada 3 pilar ini dalam kehidupan kita. Yang pertama apa? Ketaatan, ketekunan, dan ketulusan. Ketulusan sejati tidak akan muncul dari hikmat. Ya, sekali lagi ya, ketulusan sejati tidak akan muncul dari hikmat manusia, tetapi dari kasih karunia Allah. Oleh sebab itu, kita telah merasakan ketulusan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin. Kita sudah terima. Dan untuk itulah menjadi modal awal kita untuk melakukan semua hal buat orang lain dengan ketulusan. Amin. Buat teman-teman mungkin, "Pak, saya kan tinggal di rumah Shalom di panti asuhan." Ini pun tetap berlaku buat kalian. Ya. Kalian berada hari ini bukan untuk saling membuli, tapi kalian ada hari ini untuk jadi berkat buat sekelilingmu. Dan kerjakan dengan ketulusan. Tulus. Ya. Saudara, saya akhiri dengan sebuah kesaksian. Saya punya teman, dia tinggal di Madura. Ya, teman saya ini dia ex dari penjara di Bandung. Dia sudah bebas dan hampir setiap hari saling berkomunikasi, saling menguatkan. Dia sudah bebas 2 tahun yang lalu. Ya, dia divonis cukup lama, kurang lebih harusnya 18 tahun, tapi akhirnya karena keajaiban dan anugerah Tuhan dia bebas lebih cepat dari yang seharusnya. Saya bilang, "Pak, hari ini Bapak udah bebas. Ayo jadi berkat buat banyak orang." "Ya Pak, siap."
Dia pulang ke Madura, ke tempat di mana dia tinggal, dan dia membuka usaha. Cukup besar, usaha tembakau, dan dia rekrut orang-orang yang ada di jalanan untuk bekerja dengan dia. Saya bilang, wow, dengan latar belakang yang haleluya, tapi hari ini dia punya karyawan yang cukup banyak dan dia jadi berkat buat banyak orang itu. Saya bilang, Pak, gimana dalam perjalanan usahanya bagaimana? Ya naik turun, Pak. Kadang-kadang ada yang hilang dan lain sebagainya. Tapi yang saya suka dari dia adalah dia responnya gini, saya bersyukur, Pak, dengan mereka. Sekalipun harus hilang, kehilangan, harus rugi, dikatakan saya bersyukur dengan ini semua. Karena saya bisa bagikan kepada mereka kebaikan. Bapak Ibu Saudara, ayo hari-hari ini belajar setia. Kita belajar setia. Saya minta kunci D ya. Kita belajar setia. Cek hati kita hari ini. Ya, jangan sampai kesetiaan yang kita bangun hanya lapisan luarnya saja, hanya casingnya saja, tapi yang di dalam sebenarnya rapuh. Yang di dalamnya tidak mendukung yang namanya kesetiaan. Saudara, cek hatimu hari ini. Ketika engkau melakukan kehendak Tuhan, apakah engkau tetap tekun? Apakah engkau tetap tekun mendoakan mereka? Saya bersyukur saudara, bulan ini tahun yang ke-20 saya ada di Mahanaim. Ya, tahun yang ke-20 dan saya melihat perjalanan yang ajaib. Saya melihat hidup saya diubahkan. Saya melihat banyak teman-teman saya yang Tuhan benar-benar pakai dengan luar biasa. Saya melihat bagaimana Tuhan percayakan begitu besar. Hampir di 38 provinsi ada banyak pasukan-pasukan yang terdahsyat yang hari-hari ini mau berdiri buat bangsa Indonesia. Saya bersyukur di tengah-tengah orang-orang yang luar biasa. Buat saya gak penting masa lalu mereka, buat saya gak penting latar belakang mereka, tapi yang saya tahu ketika ada di tangan Tuhan itu jauh lebih luar biasa. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari saya semua bangkit berdiri.